Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan masuk di kitab yang kedua dari silsilah akidah dari buku karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Itu kitab Ma'na la ilaha illallah. Jadi sudah kita lewati buku yang pertama yaitu Al-Qawaidul Arba'ah. Penjelasan 4 kaidah seputar tauhid dan kesyirikan. Ya. Dan kitab yang kedua kita akan masuk di pembahasan kalimat la ilaha illallah. Penjelasan akan maknanya, kandungannya, rukun-rukunnya, ya, syarat-syaratnya. Dan akan diterangkan oleh penulis juga di akhir dari buku ini seputar syubhat-syubhat, ya, kerancuan-kerancuan dari kaum musyrikin seputar makna kalimat la ilaha illallah. Dan pembahasan ini telah disusun juga ya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau juga punya buku yaitu kitab silsilah Syarah Ar-Rasail dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mirip dengan buku yang didiktat yang antum punya itu ya. Hanya beliau ada tambahan di situ, ada tafsir surah Al-Fatihah. Kemudian juga ada pembatal-pembatal keislaman. Dan juga ada buku yang ketiga yang beliau tambahkan yaitu Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Ya. Jadi di silsilah Rasail ini ada 8 buku. Ada 8 buku. 5 buku itu ada semua yang kita akan baca ini. Dari Al-Qawaidul Arba'ah tadi. Ini juga buku yang kedua ini. Dari mana la ilaha illallah. Ya. Dan juga ada buku yang ketiga makna tauhid. Ada usul sita, ya, serta 6 tempat dari sirah, ya. Beliau tambahkan 3 lagi yang lain di silsilah Rasail ini, ya, ada penjelasan tentang surah Al-Fatihah secara ringkas, dan juga ada pembatal-pembatal keislaman, serta Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Ya. Hal yang mengumpulkan dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi ini dari asal pembahasan kita ya. Jadi buku ini sudah diajarkan juga oleh para ulama dari masa ke masa seputar masalah kalimat tauhid dan yang semisal dari pembahasan seperti ini. Ya. Baik. Sebelum kita masuk di pembahasan buku, kita akan terangkan beberapa pendahuluan. Yang pertama seputar masalah penulis buku ya. Saya kira sudah kita maklumi, sudah kita jelaskan di kitab yang pertama. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah mufti Saudi Arabia yang pertama dalam awal berdirinya dari negara kerajaan Saudi Arabia. Baik. Kemudian yang kedua kita akan terangkan dari gambaran global buku ini, ya.
Jadi tadi kan dikatakan mana la ilaha illallah. Ya. Jadi buku ini dia berasal dari jawaban ya. Karena ada yang bertanya kepada Syekh rahimahullah taala tentang apa itu mana la ilaha illallah, maka beliau menjawab ya dengan jawaban yang akan kita baca dari penjelasan beliau rahimahullah taala seputar makna kalimat tauhid ini ya. Jadi ini dari sebab ditulisnya buku ini berasal dari apa? Dari jawaban orang yang bertanya. Jadi ada yang bertanya kepada beliau tentang apa itu makna kalimat la ilaha illallah, maka beliau terangkan di situ. Ya. Panjang lebar beliau jelaskan ya. Bukan hanya beliau terangkan maknanya. Ini yang kita akan bahas secara global dari isi buku ini. Ya. Jadi di pembahasan buku ini dari gambaran globalnya, di awal dari jawaban beliau akan terangkan kepada kita ya, seperti biasa ya beliau doakan orang yang membaca buku ya dengan rahmat, kebaikan. Kemudian beliau terangkan di situ dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Misalnya kalimat tauhid ini adalah kalimat yang punya banyak keutamaan. Iya. Dipetik dari nama-nama yang akan beliau terangkan di situ ya. Kita akan baca insyaallah taala. Ya. Kemudian di pembahasan yang berikutnya setelah beliau terangkan dari keutamaan kalimat la ilaha illallah, barulah beliau masuk. Beliau menjelaskan dari konsekuensi kalimat ini. Ya. Jadi kalimat ini tidak hanya diucapkan dengan lisan saja. Ya. Tapi ada pembuktian. Ya. Kalau hanya diucapkan dengan lisan gampang sekali kan? Ya. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian dia tidak salat, tidak puasa. Ya. Gampang orang ucapkan. Tapi yang dilihat adalah pembuktiannya. Nah, dia akan terangkan nanti di pembahasan yang kedua seputar masalah itu. Ya. Jadi kalimat ini tidak hanya diucapkan saja. Harus ada pembuktian. Harus ada apa? Pembuktian. Karena di masa dahulu kala ada orang yang seperti itu. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah padahal dia bukan muslim. Ya, padahal dia bukan apa? Muslim. Beda dengan kaum musyrikin ya, yang sudah kita bahas di kitab Al-Qawaidul Arba'ah kan. Mereka tidak mengucapkan. Bahaya itu. Kalau mereka ucapkan, mereka paham maknanya. Ya. Harus meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah. Tapi ada di masa Nabi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia bukan muslim. Ya. Tapi dia bukan apa? Muslim. Itulah orang-orang munafik, ya kan? Kalau di zaman sekarang itu orang-orang liberal, ya, dipahami ya. Penampilannya muslim, tapi hakikatnya bukan apa? Bukan muslim. Dia menyimpan kebencian, ya, kepada Islam. Ya. Sedang kalau kaum muslim itu tertindas, direndahkan, dihinakan, ya, dia cinta orang-orang kafir itu tinggi di atas keislaman. Dia ucapkan juga kalimat la ilaha illallah, tapi ini hanya ucapan saja. Jadi tidak diucapkan dengan lisan saja, harus ada apa? Pembuktian dari amalan. Ya, dipahami ya? Nah, itu dari pembahasan yang kedua. Ya. Jadi kalimat ini tidak cukup diucapkan dengan lisan, harus ada pembuktiannya. Itulah pembahasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Baik. Di pembahasan yang ketiga beliau akan terangkan tentang kandungan ya dari kalimat ini, rukun kalimat la ilaha illallah. Ya. Ada dua ya akan diterangkan nanti. Ada penafian dan penetapan. Dia akan terangkan dengan metode yang sangat indah.
Ya, penjelasan dari dua rukun tersebut. Nah, kemudian di pembahasan yang keempat, ya, beliau akan terangkan kepada kita. Ini pembahasan yang keempat ini mirip dengan pembahasan di kitab Al-Qawaidul Arba'ah, ya, tentang alasan kaum musyrikin dalam beribadah kepada selain Allah. Sudah kita lewati kan? Apa alasan mereka? Untuk mencari kedekatan dan mencari syafaat. Itu mirip, nanti akan diterangkan. Ini di pembahasan yang keempat, ya. Ya, di pembahasan yang keempat. Dan juga ada pembahasan tambahan yang lain yang beliau akan terangkan di situ, ya, yang belum diterangkan di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Seputar syubhat tentang masalah uluhiyah, tentang masalah apa? Uluhiyah yang salah dipahami oleh mereka. Nah, kemudian di pembahasan yang kelima, beliau akan terangkan lagi penjelasan seputar masalah mana-mana yang memperjelas dari kalimat tauhid ini, dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ini mirip dengan di pembahasan Al-Qawaidul Arba'ah juga, di kaidah yang ketiga nanti yang kita akan baca di pembahasan ini, ya. Ya. Maksudnya kaum musyrikin itu kan punya berbagai macam ibadah. Ya, sudah kita lewati kan di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Mereka beribadah kepada matahari, bulan, malaikat, ya, para nabi, orang-orang soleh, bebatuan, pepohonan. Nah, di sini disinggung lagi oleh beliau. Pembahasan yang kelima ini. Pembahasan yang kelima. Ya. Dan juga ada pembahasan tambahan yang lain yang beliau akan tambahkan di sini, ya. Di pembahasan yang keenam, ya, beliau akan terangkan di situ tentang syubhat-syubhat, ya, kerancuan-kerancuan yang berasal dari kaum musyrikin. Nah, ya, akan diterangkan oleh beliau rahimahullah taala seputar masalah tauhid ini, ya, seputar masalah tauhid dan terkhusus pada pembahasan kalimat la ilaha illallah. Dan di pembahasan yang ketujuh, beliau akan terangkan, ini pembahasan yang ketujuh mirip dengan kaidah yang keempat di kitab Al-Qawaidul Arba'ah, masalah perbandingan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Ya, hanya beliau di sini lebih meluas lagi sedikit daripada yang di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Ya. Jadi ini 7 pembahasan ringkas dari gambaran global buku yang kita akan kaji. Kita lihat sekarang dari isi buku ini. Ya. Kata penulis rahimahullah taala, di sini di awal buku ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah sering kita lewati, ya, dari pembahasan. Nah, kata beliau, su'ila rahimahullah an ma'na la ilaha illallah, fa ajaba, ilam rahimakallah anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islam, wa hiya kalimatu taqwa, wa hiya al-urwatul wuthqa, wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Seputar masalah keutamaan dan penamaan-penamaan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Di awal bukunya beliau, ya, memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah sering kita lewati, ya. Ada 3 alasan penulis buku itu menulis awal bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu yang pertama? Yang pertama karena mencontoh apa? Al-Quranul Karim. Setiap surah Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kan? Sampai surah-surah pendek. Ada satu surah yang tidak ada bismillahnya.
Itu surah apa? Dicari surah At-Taubah, ya. Atau surah Al-Bara'ah. Ya, Bara'atu minallahi wa rasulih. Dipahami ya? Tapi seluruh surah yang lain itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, karena mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi SAW itu ketika menulis risalah, surat-surat kepada para raja, mengirim ya, surat tersebut mendawai mereka agar masuk Islam, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Contohnya kan sudah kita lewati dulu di kitab Al-Arba'ah ya. Kisah beliau mengirim surat kepada siapa? Raja Heraklius. Ya, beliau mengirim surat kepada Raja Kisra di Persia ya. Ya, Heraklius kan di Romawi. Kalau Kisra ini di Persia. Ya. Kalau sekarang itu mungkin di daerah Iran situ ya. Ya. Kalau yang ketiga, beliau juga kirim surat kepada Raja Najasyi. Di mana? Di Ethiopia. Ya. Ada yang menerima, ada yang beriman, ada yang menolak dari dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang menerima kan siapa misalnya? Raja Najasyi. Ya. Kalau yang menolak itulah Raja Persia dan Raja Romawi. Nah, baik, dipahami ya. Jadi awal suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Herakl Adhimir Rum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah ya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Itu di antara isi surat beliau kepada Raja Romawi tersebut. Nah. Ya. Dan juga di perjanjian-perjanjian beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di perjanjian Hudaybiyah misalnya. Ya, dan yang semisalnya. Ini alasan yang kedua ya. Alasan yang ketiga dari penulis buku menulis di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh para ulama terdahulu. Jadi ini sunnah ya. Ya, bahkan bukan dari masa Nabi SAW saja. Ya, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ini sudah ada dari para nabi dan rasul sebelumnya. Siapa yang tahu kisah Nabi Sulaiman kan? Ya, dikirim surat kepada Ratu Saba. Awal kali dari isi surat itu adalah apa? Ya, diterangkan di surah An-Naml itu kan. Kata Ratu Saba di situ, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan padanya ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah berjalan ya dari masa dahulu. Ya, jadi disunahkan seorang ketika dia mulai dengan apa? Dia memulai tulisannya ya dalam ilmu itu, dia usahakan dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak dari faedahnya ya, agar diberkahi apa yang dia tulis itu, yang dia pelajari ya, dan agar dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dalam dia belajar dan seterusnya. Ini dari pembahasan ringkas yang sudah kita terangkan juga ya di kitab sebelumnya seputar masalah Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya beliau berkata di situ, Su'ila rahimahullah. Ya. An ma'na la ilaha illallah. Dicetakan yang lain dikatakan situ Su'ila asy-syekh ya, an ma'na la ilaha illallah. Ya. Syekh ditanya rahimahullah tentang makna la ilaha illallah. Ya, jadi di kalimat ini sudah diterangkan tadi ya. Ini dari sebab ditulisnya buku ini. Jadi buku ini ditulis karena ada yang bertanya kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ini sering ya kadang kita lihat dari karangan-karangan para ulama ya, mereka itu mengarang buku karena ada yang bertanya. Karena ada yang bertanya.
Ya, sama dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu kan, yang masyhur yang kita telah kenal, karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Beliau tulis itu karena ada yang bertanya. Ya. Ada yang bertanya kepada beliau tentang akidah. Beliau tulis Al-Aqidah Wasithiyah 1 kali majelis. Ya, 1 kali duduk saja. Ya. Dipahami ya? Dan ada buku-buku yang lain seperti itu modelnya. Kadang para ulama itu mengarang buku ya, karena ada yang bertanya. Karena ada yang bertanya. Itu satu sebab diantaranya. Ada sebab yang kedua juga, selain kalau ada yang bertanya, mereka melihat dari kondisi manusia di masa itu. Ya, kondisi manusia ya mungkin perlu diberikan pencerahan misalnya kan, seputar ilmu. Nah, mereka mengarang satu pembahasan misalnya kan. Ya. Seperti kitab yang sudah kita lewati kan, kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Itu kan bukan karena ada yang bertanya, tapi karena beliau melihat kondisi manusia di masa beliau itu banyak yang terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Ya. Samar di kalangan mereka apa itu agama Islam yang benar. Ya. Maka beliau menulis dari 4 kaidah yang sudah kita bahas itu ya, yang sudah kita terangkan. Dipahami ya? Itu 2 sebab kadang ya di kalangan ulama mereka menulis buku. Yang pertama tadi kadang karena ada yang bertanya, seperti di sini ya. Atau yang kedua kadang karena mereka melihat apa? Kondisi manusia di masa itu, kejadian-kejadian ya sehingga butuh adanya pencerahan dan seterusnya. Dipahami ya? Baik. Maka di sini dikatakan su'ila rahimahullah an ma'na la ilaha illallah. Ya, beliau ditanya atau Syekh rahimahullah taala ditanya tentang mana la ilaha illallah. Fa ajaba. Ya. Maka beliau menjawab. Ya, di awal kali beliau berkata apa? I'lam rahimakallah. Ya. Ketahuilah atau ilmuilah, semoga Allah merahmatimu. Anna hadhil kalimata, sesungguhnya kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. Ya. Dia ini pembeda antara kekafiran dan keislaman. Wa hiya kalimatut taqwa. Dan dia ini adalah kalimat ketakwaan. Wa hiyal urwatul wuthqa. Dan dia ini adalah apa? Tali yang kuat. Ya, al-urwa al-wuthqa. Ya. Wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihissalam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Dan dia adalah kalimat yang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikannya sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kalimat tauhid ini. Nah, ya, kalimatan baqiyatan itu sampai akhir tadi itu potongan ayat ya. Dari potongan ayat. Di sebagian cetakan yang lain tidak dimasukkan dalam potongan ayat. Ya, tapi dia ini persis ya dengan potongan ayat Al-Qur'an Al-Karim di surah Az-Zukhruf yang sudah diterangkan di situ ya. Ayat berapa? 28. Nah. Baik. Jadi di sini beliau rahimahullah taala memulai bukunya dengan kalimat i'lam. Dengan kalimat i'lam. Rahimakallah. Ini banyak faedah di sini ya diterangkan oleh para ulama dalam menjelaskan potongan kalimat ini. Ya. Faedah yang pertama di sini dari kalimat i'lam rahimakallah. Dan di sini menunjukkan bahwasanya seorang itu hendaknya dia senantiasa mengulangi ilmu agama. Ya, belajar dan terus belajar mengulangi ilmu agama. Nah, ini kan tadi sudah kita terangkan ya. Kandungan buku ini itu mirip dengan kalimat apa? Mirip dengan kitab Al-Qawaidul Arba'ah kan? Agak mirip. Ya. Jadi ini sebenarnya kita mengulang ini
Sebagian pembahasannya kita mengulang lagi dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Ya, tapi seperti itulah ilmu agama. Semakin dia diulang itu semakin kokoh, semakin kuat. Ya. Dipahami ya? Itu metode yang diajarkan oleh para ulama. Nah, jadi kalimat i'lam rahimakallah tadi satu faedahnya ya, penjelasan ya, padanya ada anjuran untuk senantiasa mengulangi ilmu agama, belajar dan terus belajar. Dan ini diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata seperti ini. Ya, seperti anggaplah di surah Muhammad ya, tentang kalimat la ilaha illallah dikatakan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ilmuilah akan la ilaha illallah dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Jadi dimulai dengan kata apa? Ilmuilah. Ya, ada ayat yang lain mirip. Dikatakan misalnya i'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah, ilmuilah. Ya. Bahwasanya kehidupan dunia itu begini. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dimulai dengan kata apa? Ilmu. Ya. Jadi padanya ada anjuran untuk terus belajar dan mengulangi ilmu agama. Dan mengulangi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada kisah ya diterangkan oleh para ulama dari biografi Syekh rahimahullah taala. Beliau kan sering mengulang-ulangi pembahasan tauhid kepada murid-muridnya. Ya. Tapi di suatu hari beliau beri mereka semacam pelajaran ya. Ya, mengetes dari tauhid yang mereka telah pahami. Ya. Di hari pertama beliau berkata, ini Syekh rahimahullah taala ya, berkata kepada murid-muridnya, ya, telah sampai kepadaku berita ada orang yang menyembelih kepada selain Allah di depan rumahnya. Tujuannya agar ya selain Allah itu menjaga rumah itu dari mara bahaya misalnya. Tapi murid-muridnya diam-diam saja, tidak ada yang yang beri komentar, ya no comment begitu ya. Kalau bahasa kita di sini, ya. Di hari yang kedua beliau katakan lagi, telah sampai berita kepada saya bahwasanya ada seorang anak yang menzinai ibunya, ya, yang menzinai ibunya. Langsung ribut semua, ya, ribut semua. Naudzubillah. Ya. Nah, di situ Syekh sudah bisa mengukur ilmu tauhid dari murid-muridnya ini. Ternyata mereka belum paham tauhid. Belum paham tauhid. Dari sisi mana? Ketika dikabarkan tentang kesyirikan, diam-diam saja mereka. Ya. Ketika dikabarkan akan dosa besar yang derajatnya di bawah kesyirikan, ribut. Ya. Dipahami ya? Nah, ini berarti belum paham tauhid. Nah, butuh diulang-ulangi tauhid tersebut. Ya. Karena tauhid itu banyak seluk-beluknya. Sudah kita bacakan hadis itu kan. Nabi gambarkan tentang kesyirikan itu. Kesyirikan itu lebih halus. Ya, bagaikan langkah semut. Ya. Hitam yang ada di batu yang hitam. Di malam yang gelap gulita. Ya. Itu kesyirikan sangat halus sekali. Sulit dideteksi. Ya. Kadang kita kira itu tidak ada masalah, padahal itu masalah besar. Masalah yang yang besar. Ya. Yang membuat sebab terjadinya malapetaka, ya, musibah dan seterusnya. Dipahami ya? Baik. Makin dari faedah yang pertama tadi ya, dari kalimat i'lam rahimakallah. Kemudian dari sini juga dari faedah yang kedua, dari kalimat i'lam rahimakallah, ya, menunjukkan bahwasanya ilmu itu dibangun di atas rahmat. Menunjukkan ilmu dibangun di atas rahmat. Disusul di sini ya, i'lam rahimakallah. Ilmuilah semoga Allah merahmatimu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya. Karena sebab rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Andai kata kamu keras, ya, dan kasar hati, maka mereka akan lari darimu. Mereka akan lari darimu. Ya. Jadi ilmu dibangun di atas apa? Di atas rahmat, kasih sayang antara murid dengan guru. Ya, itu harus ada ya. Nah, supaya ilmu itu bisa terlaksana, terjalin, ya, tercipta proses belajar mengajar dan seterusnya. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang merahmati itu, ya, akan dirahmati oleh Allah yang Maha Pengasih, ya, Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, ya, sayangilah, kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka Allah yang ada di atas langit akan mengasihi kalian, akan merahmati kalian. Itu di antara faedah, ya, seorang merahmati. Ketika dia rahmati orang, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu didasari dengan rahmat, maka dia akan mudah untuk dipelajari. Ya. Mudah untuk dipahami. Nah, dipahami ya. Mungkin dari faedah-faedah dari pembahasan ini ya. Baik. Kemudian dari sini juga dari faedah ilmu rahimakallah, ya, di sini terdapat padanya adab, ya, dari adab seorang guru kepada murid, adab seorang guru kepada muridnya. Jadi itu doakan murid-muridnya, ya, dia doakan murid-muridnya di awal pembahasan misalnya atau di awal pertemuan dari pelajaran, ya, didoakan dengan rahmat, kebaikan. Dan itu yang dilihat ya dari para ulama dan seterusnya. Baik. Yang tadi sudah diterangkan faedahnya ya. Ketika dia doakan rahmat, ya, dia merahmati orang yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan merahmati juga dia. Ya, karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dikembalikan sesuai dengan jenis amalan. Nah, dipahami ya? Baik. Itu dari 3 faedah ya, yang sudah diterangkan tadi. Coba ulangi tadi apa tadi faedahnya pertama? Dari ilmu rahimakallah. Anjuran untuk senantiasa mempelajari ilmu agama, terus mengulanginya. Ya, kemudian yang kedua apa? Ilmu dibangun di atas rahmat. Ya. Yang ketiga tadi apa? Terdapat padanya dari adab, ya, seorang guru kepada murid yang membaca bukunya misalnya, ya, atau yang mendengarkan dari pelajaran dan seterusnya ya. Tapi itu dari 3 faedah yang bisa diterangkan dari kalimat ini. Ilmu rahimakallah. Baik. Masih ada waktu ini. Baik, sudah masuk waktu kayaknya ya. Kalau saya terus ini kayaknya cukup waktunya. Jadi itu dulu mungkin ya. Jadi tadi dilihat di situ dari pembahasan ya, di diktatnya sudah kita bahas, berarti sekarang 2 pembahasan ya. Ya. Anjuran untuk mempelajari ilmu dari kalimat apa? Ilm. Pembahasan yang kedua tadi doa rahmat dari penulis tadi ya, sudah diterangkan. Dan tadi sudah kita tambahkan ada 3 faedah dari kalimat ilm rahimakallah tadi. Baik. Masih ada lagi sekitaran 5 pembahasan lagi, kita akan bahas insyaallah taala di sesi berikutnya. Baik. Seputar masalah penamaan dari kalimat la ilaha illallah, ini akan beliau terangkan sini ya. Ya, kalimat pembeda, kalimat takwa, tali yang kuat, gitu ya. Dan nanti kita akan terangkan juga dari
nama-nama yang lain dari kalimat tauhid ini. Ya. Baik. Nah, segera dari akhir majelis kita, waktunya sudah masuk ya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.